Halo, assalamualaikum semuanya. Sampai lupa loh, belum dikenalin. Jadi Berta ini Oh iya salah iya. satu HSE ya, namanya ini namanya Berta. Jadi Berta ini salah satu HSE di salah satu perusahaan ya. Udah panjang-panjang Tadi ngobrol ternyata belum dikenalin. enggak sebenarnya gini. Tadi tuh kita tuh sempet join apa namanya coba buat live Instagram dari Instagramnya Dokter Yogi nih. Nah tadi sempat ada kendala gitu, jadinya di end dulu. Dicoba lagi. Permisi, saya bicara dengan Tempo. Ya kenalin juga buat teman-teman aku, ini ada Dokter Yogi. Ini salah satu dokter di daerah Tangerang Selatan, kebetulan juga termasuk tim Satgas dari COVID-19 ya, di Tangsel. Alhamdulillah ditunjuk sebagai itu. Sombong amat. Halo. Hai, Dok. Bisa ya? Bisa. Halo Ini ada semuanya. kendala sedikit ya. Agak dusun ini, Beb. Oh iya, Beb, ini agak di sedikit ini ya, pelosok sedikit. Iya, Jadi agak pelosok ini. sinyal tuh agak sedikit lama gitu. Tunggu. Kita nungguin yang lain dulu ya. Oke. Lagi ngapain, Udah? Dok? Lagi ya, siap-siap. Mbak Berta. Oh, siap ya. Teh Berta, panggilannya Iya, Teh Berta ya ini biasanya. Kenapa? Panggilannya kan Teh Berta ya sebenarnya. Iya, terserah lah apa aja. Kita mah santai aja sekarang. Halo teman-teman, ini siapa nih udah join? Banyak ya? Yang udah join ada sekitar 8. Halo Hari. Ini temen aku di AK3 umum kemarin. Halo Banyak ya? Ai. Teman kita sebentar tunggu buat yang lain join ya. Heeh. Aduh, gimana nih Dok kabar? Kita udah lama loh nggak ketemu nih. Udah berapa minggu yang lalu ya? Iya. Kan biasa tiap hari tuh ketemu. Terus sekarang tuh karena kita lagi PSBB gitu kan. Udah gitu diperpanjang lah ya di Jakarta gitu. Jakarta perpanjang, di Banten juga diperpanjang. Iya. Sampai 2 minggu ke depan kalau di Jakarta. Mulainya di sana? berarti Aman. minggu kemarin. Aman sih, aman. Insya Allah. Aman ya. Apa lagi yang udah banyak Sekarang tuh lagi apa namanya zamannya ini ya. Kalau kemarin kan lagi sekarang juga tinggi sih sebenarnya 1447 ini aku lihat di Oh, kawal. yang naik ya? Iya, tadi sore ya. Halo Oh. Rin teman kantor aku. Halo semuanya, selamat malam minggu bersama kita. Selamat malam minggu bersama kita. Apa namanya? Iya, sekarang tuh lagi zaman-zamannya itu apa yang bersepeda gitu ya. Ya kan, aku ngeliat tuh di DBK kayak banyak banget orang yang Halo Bang Jeff. sepeda, lari juga gitu loh. Tapi kadang tuh kayak apa ya? Yang terlihat tuh mereka pakai masker gitu, Dok. Iya nggak sih? Kebanyakan orang yang sepeda juga pakai masker, orang yang lari-lari juga pakai masker, kayak gitu. Iya. Ini ngebahas yang bersepeda dulu berarti ya? Oh iya. Nggak apa-apa sih kalau bersepeda sih sebenarnya ya aman-aman aja sebenarnya, selagi ya dia tetap jaga physical distancing antara yang bersepeda juga. Kan kita nggak tahu kan, yang orang bersepeda juga belum tentu dia terbebas dari corona gitu. Makanya kadang ada beberapa yang memang orang-orang yang bersepeda juga ya pada pakai masker ya buat untuk save diri dia sendiri gitu. Sebenarnya nggak dilarang sih untuk bersepeda atau olahraga, tapi yang pasti dia mesti ngejaga diri dia, pakai masker. Terus kalau untuk pria kan dia nggak boleh lebih dari 4 jam tuh di saddle. Iya. Duduk lama, ya kan? Ada udah pernah baca nggak beritanya? Betul. Jadi dia nggak boleh lebih dari 4 jam dia di saddle. Karena apa ya? Karena kan kalau lebih dari 4 jam, jadi menurut penelitian tuh menyebabkan meningkatnya dari suhu panas gitu di tempat saddle-nya. Jadi itu kaitannya sama nanti akan menurun juga dari produksi dari spermanya. Makanya
kenapa orang yang bersepeda itu nggak boleh lebih dari 4 jam. Sama cari bahan dari sisi adalah itu yang bagus. Halo Habibi. Gitu ya. Halo. Nah, udah gitu tapi ada berita yang si orang ini melakukan sepeda nih ya, olahraga sepeda, terus juga lari-lari, tapi dia menggunakan masker, cuman dia itu langsung pingsan karena kekurangan oksigen. Itu gimana tuh dok? Maksudnya kasusnya tuh gimana ya? Oh bisa kayak gitu bisa terjadi seperti itu. Nah itu tadi. Jadi dari penelitian kita harus tahu. Jadi kalau misalnya pemakaian masker itu dipengaruhi sama ada tingkat ringan sama sedang. Nah kalau tingkat ringan itu, misalnya orang itu berolahraga masih bisa berbicara dan bernyanyi gitu. Jadi kalau misalnya yang itu masih bisa pakai masker karena tuh kaitannya sama efisiensi dari udara yang masuk ke dalam pernapasan itu sendiri gitu, oksigennya, pertukaran oksigennya. Yang kedua, kalau yang dia sedang itu dia bisa berolahraga, bisa berbicara juga, tapi dia nggak bisa bernyanyi. Nah ini yang dikhawatirin nih, yang sebenarnya pemakaian masker. Jadi kalau udah kayak gitu kan berarti dia butuh oksigen yang lebih banyak kan daripada sebelumnya. Ya. Nah gitu, makanya ya mesti hati-hati juga penggunaan masker itu kalau misalnya dia memang butuh udara yang banyak tapi dihalangi sama masker juga. Oh gitu ya. Iya. Berarti kita juga harus memperhatikan penggunaan maskernya juga. Aduh aku nih malu nih, aku ditonton sama residen loh ini di sini nih tadi. Halo, assalamualaikum. Tuh, ini Bang Jeff itu salah satu residen kulit di Unan ya. Oke. Terus masih goyang-goyang kayak udah. Oke. Udah mulai settle ya? Aman Udah semua settle. aman? Aman. Aman ya, alhamdulillah. Nah, terus juga ya tadi kan kita udah ngebahas tentang bersepeda gitu kan. Hubungannya bersepeda dengan penggunaan masker. Kalau misalnya kita di keadaan sehari-hari nih, ketika lagi PSBB kan kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Masker, terus lebih baik lagi face shield kan. Kemarin aku juga sempat nyari-nyari gitu di Shopee. Nemu nih face shield. Aku senang. Aku bawa di sini face shield. Nih. Keren kan dok? Aku kemarin ke kantor. Halo, terus kayak halo Juras, ini ada dokter gigi juga, salah satu teman aku juga. Kirain ini Junita temen aku. Udah halo aja. Nanti katanya beliau ingin live juga gitu, ngebahas tentang gigi ya Jur ya. Siap. Wah seru nih. Nah dokter gigi soalnya kalau di sekarang level 9 dia letak paling tinggi dokter gigi itu ya. Iya soalnya. Karena resiko mereka besar banget, karena minimal buka mulut kan. Resikonya lumayan gitu kan. Dia APD-nya juga harus tingkat berapa tuh dok? Level 3. Level 3 ya? Dan yang penting emang keberanian sih nomor 1. Kalau level 3 pun tapi nggak ada keberanian sama juga. Agak ciut juga gitu ya hati iya, ini. Iya benar. Oh ya ini kemarin sempat ke kantor juga, terus sempat beli masker face shield. Face shield juga, terus nyari-nyari di Shopee gitu kan, dapat khusus seperti ini. Terus juga selama di jalan tuh aku kayak menemukan banyak orang juga yang kita kan lagi kasus dari hari per harinya tuh makin meningkat gitu ya, makin tinggi gitu. Makin terus naik ya. Makin terus naik dan kita belum menemukan titik tingginya kan, titik tertingginya. Kita tuh statiknya masih turun gitu ya dok ya? Sejauh ini statistiknya kalau dilihat ya naik turun. Naik turun grafiknya, kan belum menemukan titik tertingginya gitu. Nah malah di situasi kayak gitu, aku kemarin ke kantor emang urgent banget gitu, ada kepentingan. Terus melihat orang-orang di sekitar di jalan-jalan tuh malah lebih santai dibandingkan pas per hari itu cuman 100 kasus positif gitu. Agak bingung juga ini kenapa gitu kan. Malah ada juga orang yang tidak menggunakan masker, apalagi pakai face shield kan masih jarang banget hitungannya untuk penggunaan APD seperti itu gitu. Nah, sebenarnya gimana sih dok kalau tanggapan dari dokter nih untuk tentang apa orang yang nggak pakai? Untuk yang nggak pakai masker, apakah memang sesantai itu gitu? Atau memang orang-orang yang pakai masker itu adalah orang yang agak sedikit pakai masker dulu sih? Karena mungkin ini kali ya, new normal itu dianggap sebagian banyak orang ya kayak udah nggak ada corona lagi gitu, padahal
kan corona tuh masih mengintai kita gitu ya. Makanya kenapa tetap kan Permenkes juga udah ngeluarin tuh tentang gimana sih cara kita tatanan hidup normal gitu. Udah pernah baca belum Permenkesnya? Ya, itu. Ya, di Permenkes kan ada panduannya tuh, ada panduan yang dia tuh mengatur tentang yang pertama dari manajemen kantornya itu sendiri, ya. Karena dari manajemen kantornya itu sendiri, terus mengatur tentang pekerjaannya itu sendiri, sama gimana sih ruangan itu supaya aman dan hygiene gitu. Nah, kita bagi dulu yang pertama. Kalau yang pertama itu kan tentang yang tentang yang di perusahaan itu sendiri. Jadi yang pertama si manajemen itu harus selalu ngetahuin loh, oh ini sekarang hari ini sekian kasusnya, hari ini sekian kasusnya gitu. Udah pernah baca? Ya gitu kan. Nah, terus yang kedua, dari manajemen juga harus membentuk dari K3. Istilahnya buat keselamatan dari pekerjaannya itu sendiri gitu kan. Nah, gitu pasti rata-rata kantor yang udah mulai buka, mau nggak mau dia harus ngejalanin manajemen kayak gitu. Berta pernah dipakai nggak? Pernah dipakai suruh bikin manajemen gitu nggak? Jadi suruh dibikin strukturnya gitu. Strukturnya gitu ya. Di kantor aku alhamdulillah udah dibuat kayak satuan satgas dari COVID-19 itu sendiri. Kita udah mengacu kepada Permenkes 328 tadi dokter sebutkan ya, 328 2020, yang dimana peraturan tersebut ditujukan untuk perusahaan pertama, terus tenaga kerja juga atau pekerjanya juga, dan himbauan-himbauan buat pekerja yang WFO atau work from home dan work from home itu juga ada. Nah, itu sebenarnya dari Permenkesnya sendiri juga sudah diterbitkan ya aturan seperti itu yang tadi dokter sebutkan yang pertama itu. Terkait dengan manajemen harus memantau terus untuk memantau dan mengupdate informasi-informasi apa aja yang ada di Kemenkes ya. Tip, nah itu poin pertama. Semua website itu infeksi emerging.kemenkes.go.id ya. Ya, itu di situ nanti manajemen harus dari situ manajemen harus memantau dari tentang halo Temia, tentang peningkatan dari peningkatan dari COVID itu sendiri gitu. Terus yang keberapa lagi nih? Tadi kedua ya, nanti yang ketiganya. Nah ini kan banyak banget tuh stigma negatif pada orang-orang yang memang udah terkena positif, karena menurut dari pengalaman yang udah jadi ada beberapa teman tuh ya, ada teman yang memang kena positif dari COVID itu sempat memang agak dijauhin gitu sama teman-temannya gitu. Oke. Padahal mah ya kita nggak perlu takut sih sebenarnya sama teman-teman kita, tapi kita kan juga kalau udah kena ya istilahnya kita harus ada diliburkan dulu gitu, diliburkan di rumahnya gitu. Jadi selagi nunggu pemeriksaan berikutnya ya dia tetap di rumah, kan nggak bakal menularkan sih insya Allah, karena kan memang dia stay di rumah, tetap nggak pernah stay kemana-mana. Nah itu ya kita harus menghilangkan dari stigma negatifnya gitu. Kalau misalnya memang ditemukan adanya pasien yang kasus positif di tempat pekerjaan. Iya, lagi pula juga oleh Kemenkes itu sudah ketat ya menurut aku nih pribadi. Mereka sudah mengeluarkan aturan-aturan untuk khusus di perusahaannya itu sendiri. Kayak misalnya pengecekan suhu tubuh itu sudah diharuskan dari Kemenkes itu sendiri ya, di semua perusahaan. Pengecekan suhu tubuh yang pertama. Terus kalau misalnya laporan terkait dengan ada kasus. Halo Mbak Ami, ini juga konsultan kesayangan juga nih. Halo Mbak Ami. Tadi juga ada Mbak Tami itu juga senior aku. Hai. Ayo Mas Randi. Halo Cofi. Nah itu juga kayak tadi sampai mana ya? Oh ya, kalau misalnya di perusahaan juga pengukuran suhu tubuh yang pertama, terus pelaporan ketika kalau misalnya ada kasus COVID, jadi nggak boleh ditutup-tutupin, jadi benar-benar harus dilaporkan gitu. Jadi itu harus juga dari Kemenkes sendiri. Iya udah ketat gitu, udah seketat itu. Dan penggunaan masker itu juga sudah strict sih sebenarnya. Penggunaan masker ketika di perjalanan dan ketika sedang berada di kantor itu sudah ada. Iya. Terus ada gitu juga sama Pak yang kalau dari manajemen sendiri harus sudah ada pengaturan dari WFH-nya gitu. Ada nggak ngatur? WFH betul. Alhamdulillah ya, sebenarnya karena sebenarnya karena memang
aku sebagai konsultan dikasih hak buat Biasa kerja dipanggil dari rumah sebenarnya gitu kan. Jadinya kayak sebelum ada peraturan WFH ini pun aku sudah diberikan kebebasan untuk kerja dari rumah gitu sebenarnya. Cuman buat karyawan-karyawan misalnya untuk marketing dan lain-lain sebagainya itu diadakan WFH gitu, diterapkan WFH. Dan juga tidak ada lembur gitu, tidak ada jam lembur. Tidak ada lembur. Terus soalnya kan bisa mengurangi imunitas tubuh ya dok ya. Nah ya makanya kan dia kan masuk ke poin kedua tuh. Jadi di poin kedua itu tentang yang mengatur pekerjaannya itu, si pekerja itu sendiri. Nah kalau di pekerjaan itu sendiri kan dia kayak mengatur yang pertama memang kalau misalnya ada yang shift, dia diusahakan nggak boleh sampai shift 3 gitu kan. Ada kan di Permenkes itu? Betul. Shift ketiga, udah itu kalaupun ada shift ketiga, kalau ada shift yang diperlakukan pada orang-orang yang pekerja yang kurang dari 50 tahun, harus kurang dari 50 tahun, nggak boleh di atas 50 tahun yang boleh ikutan. Iya. Betul. Shift 3 itu buat teman-teman yang belum tahu Kesehatan. yang jam kerjanya dari malam ke pagi ya dok ya, shift 3 itu. Betul. Menurut dari Permenkesnya juga dikatakan bahwa sebaiknya kalau bisa dihilangkan shift 3-nya. Cuman kalaupun memang harus diterapkan, diusahakan dipilih pekerjanya yang di bawah usia 50 tahun. Benar itu. Gitu. Oke, tadi kayaknya ada yang nanya deh. Sebentar langsung aja ya. Kayaknya dari mana tadi? Dari Mike Herbita. Menurut kakak seberapa penting sih memantau perkembangan COVID di Indonesia setiap harinya? Penting banget. Dok, seberapa penting ya, penting banget karena kan pertama datanya buat pengiriman data, terus yang kedua itu kaitannya sama nanti kita buat pemeriksaannya, kayak pemeriksaan kita kan membutuhkan kalau misalnya di lapangan tuh ya, kita sebagai satgas itu ngebutuhin berapa jumlah rapid yang dibutuhin, terus berapa jumlah alat VTM yang bakal diminta. Nah itu fungsinya kita tahu perkembangan tiap hari itu kayak gitu. Sama ya bisa nanti ngarahnya ke rumah sakit yang bisa menampung berapa banyak gitu. Betul, berarti emang penting banget ya buat memantau terus-terusan bagaimana sih perkembangan COVID ini gitu kan. Apakah misalnya sudah bisa dikatakan turun kah gitu, ataukah malah makin naik, kita harus tetap pantau ya berarti ya. Benar. Anak shift WFH, Fahri Abdillah, halo. Oh ada sekarang juga yang dari kebetulan Fahri ini anak PGN ya. Jadi kebetulan yang shift di sana mungkin beberapa ada yang WFH juga yang ada shift 3-nya gitu. Alhamdulillah ya udah diterapkan seperti itu. Dari Hani, aku shift 24/7 juga baik. Oh agak ini ya, melelahkan memang, tapi harus tetap semangat gitu. Asal jaga imunitas ya bro. Iya, saya penting ini imunitasnya jangan sampai terganggu gitu. Sama kan di pekerjaan diatur juga kan penggunaan masker yang dia dari awal kerja terus sampai dalam pekerjaan, sampai dia pulang harus tetap penggunaan maskernya dan ngejaga physical distancing untuk pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu tadi tempat yang aman dan nyaman bagi si pekerjanya. Jadi kalau misalnya aman itu gimana? Yang pastinya dia banyak alat-alat tempat cuci tangan gitu udah disediakan lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Terus hand sanitizer sama petunjuk di mana sih alat cuci tangan itu di mana gitu. Jadi si pekerjanya juga tahu gitu kemana dia kalau misalnya mau cuci tangan, mau membersihkan dirinya gitu. Ya itu sih pedoman dari Permenkes. Etika batuk. Nah itu dia. Etika batuk. Nah setiap di tempat-tempat atau sudut-sudut tempat yang kayak cuci tangan biasanya kita tempel cara cuci tangan yang benar, terus etika batuk gitu. Etika batuk kayak gimana sih benar? Ada yang tahu nggak? Para viewers? Kalau teman-teman kita ada yang tahu kayaknya nggak bisa ini juga. Yang pasti sih saya juga sering nemu ya pasien-pasien yang dan keluarganya gitu, dia datang gitu udah pakai masker, begitu batuk maskernya dibuka. Terus gunanya masker itu apa gitu. Nah itu dia makanya kadang suka bingung gitu loh, maksudnya gimana ya, udah ada masker itu kan fungsi buat emang ngefilter gitu. Jadi kalau misalnya dia batuk tapi tetap ngebuka, ya tetap aja kan nyebar kemana-mana gitu si dropletnya itu. Sedangkan yang kita hindari itu kan dropletnya itu. Iya. Ya, itu ada yang apa tuh?
Dokter Yogi Ada cuma nih kata dari kepalanya. Ibu. Iya nih aku pendek. Aku naikin dulu ya. Nah bangkunya itu Pertanyaan otomatis udah turun telepon. gitu. Dah. Dit, ada nanya lagi nggak? Kamu harus nanya loh. Oh ya, tadi Makanya. etika batuk yang benar, belum terjawab. Etika batuk yang benar adalah kalau di HSC sepertinya ya pakai sama Ya, ya, pakai di siku. dalam lengan ya. Begini ya bilangan ini. Jadi Gitu. biasanya kita tangan kayak begini itu tidak Boleh. boleh gitu. Tapi tangan ini akan menyebar kemana-mana gitu ya, Dok, ya. Betul. Jadi harus kayak gini. Dan ya apalagi kalau batuknya nggak ditutup gitu kayak langsung hacim gitu, agak sedikit tercemar semuanya. Nah Jadi itu mohon dia. maaf, Betul banget ya. mohon Kalau udah batuk pakai pengertiannya. masker, ya udah batuk aja di dalam masker itu. Jadi nggak usah perlu dikhawatirin mesti buka masker dulu kan. Nggak ngefek juga karena buka masker juga. Cuma Iya, mungkin kesedot hawa sendiri ya gitu ya. hawa sendiri agak khawatir mungkin ya. Iya, jadi khawatir gitu jadi dia. Apalagi nih? Oke, ngomongin itu. dari temen aku nih, ini konsultan sejati juga. Hmm. Dari Mbak Ami mau tanya, baru-baru ini ada berita tentang kalung anti corona. Gimana pendapatnya, Dok? Katanya gitu. Anti corona ya, anti corona Ada sebenarnya apa sih. ini itu di dalam kalung? Kalau anti corona sendiri sih menurut aku ya kayak, sebenarnya corona itu memang belum ditemuin obat pasti fixnya itu apa gitu. Tapi kita tunggu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak ada ya kayak kemarin sebelum kalung anti corona ini juga kan ada kan kalung yang apa no virus yang warna biru itu. Iya, iya, iya. Nah itu ternyata hoax kan isinya, jadi tidak ada manfaatnya gitu. Ya baiknya sih jaga kebersihan aja lah, jaga kesehatan, terus ngelindungi diri kita aja. Sayang udah beli mahal-mahal ujungnya nggak Bekes lah pakai. ya. Iya ntar jadi useless ujungnya gitu. Nah sebenarnya kalau untuk Iya, yang takut. kaitan sama obat, nah, kayak obat-obat corona kan banyak yang nanya juga tuh. Sebenarnya obat corona itu udah ada belum sih gitu. Sebenarnya kalau dari regimennya atau kombinasi obat itu udah emang dipakai sama beberapa dokter. Tapi aku nggak mau sebutin di sini, ntar ujungnya pada dibeli sama orang-orang bebas gitu. Sebenarnya kan itu kan tergantung dari dokter spesialisnya atau dokter yang sendiri yang memeriksa yang ke pasien terus dia ngasih obat gitu. Cuman kita tungguin aja vaksinnya nih, karena vaksin itu kan paling cepat banget itu 12 sampai 18 bulan karena kita pengujian baru mulai di awal Maret. Jadi kita tungguin aja. Semoga lebih cepat keluar, lebih cepat diaplikasikan karena menurut saya sendiri sih vaksin lebih penting daripada yang lainnya gitu. Iya, benar-benar. Semoga kita doain biar cepat ketemu deh ya, ketemu yang cocok gitu kan. Iya. Semoga insya Allah pandemi ini sudah bisa ditangani gitu ya, Dok ya. Iya bener. Apalagi nih, ada apa ya itu di dalam kalungnya? Nah itu dia. Jadi di kalungnya itu kalau nggak salah, kalau saya baca informasinya sih dia mengandung daun eucalyptus. Nah, si daun eucalyptus itu fungsinya untuk ya membasmi salah satu virus, jadi virus corona gitu katanya. Tapi sih belum tahu apa lebih detailnya lagi, belum tahu karena kan belum ada penelitian lebih lanjut gitu. Karena kita kan kalau pada dasarnya di dunia kedokteran itu semua berawal dari evidence based medicine gitu. Jadi semuanya itu ada penelitiannya. Jadi nggak mungkin begitu ada omongan langsung kita turutin gitu, nggak bisa, karena harus ada tahapan-tahapan. Apalagi kayak vaksin kan nggak mungkin tahapannya itu cepat banget dalam waktu 2-3 bulan udah jadi, itu nggak mungkin banget karena prosesnya aja panjang banget supaya nyampe ke kita juga nggak ada efek samping ataupun yang lain gitu nggak baik ya. Terus ada pertanyaan lain ya, Betul. cara Halo mengatasi Rangga, alergi. ini dari Beda Setiawan nih. Apa tuh, mana Benny Destiawan? Kalau milih sendiri rentang usia berapa dok? Oh kalau aku umurnya ya masih 25 ke atas dikit ya, nggak nyampe 30 kok. Jadi mungkin gini deh, kenapa kita kasih judul milenial nih ya awalnya. Jadi sempat diskusi juga judul yang bagus tuh apa gitu mungkin ya. Dan kenapa milenial nih tentang usianya berapa? Takutnya nanti ada yang umur gue milenial nggak nih, langsung join boleh nggak gitu lagi. Oh berapa tuh kalau menurut Santai aja. Berta gimana? Milenial itu yang Kalau usia berapa? Ini sebenarnya nih sempat baca sekilas tentang apa namanya itu kan theory of generation ya. Theory of generation. Nah, jadi tuh ada sosiolog dari Amerika Serikat kalau nggak salah tahun 1823 gitu. Penelitiannya baru banget dibaca kemarin sebenarnya. So kepo juga nih milenial artinya apa. Jadi sosiolog ini yang dari Amerika Serikat itu beliau buat esai atau buat penelitian seperti itu, dan judul esainya itu adalah The Problem of Generation, yang dimana beliau ini membagi generasi-generasi dari manusia ini ke dalam beberapa bagian.
kita nih misalnya generasi milenial kan biasa disebut generasi Y ya atau Y. Nah sebelumnya itu ada juga tuh kayak generasi baby boomer, kayak orang tua kita kan katanya generasi baby boomer 1, baby boomer 2, terus generasi XYZ, kita yang di Y-nya, yang di Y-nya, terus yang paling baru adalah generasi Alpha. Nah, setahu aku generasi milenial itu adalah yang sekarang ini kisaran lahirnya 1981 sampai 1995. Nah, di mana generasi-generasi tersebut itu kenapa sih pengelompokannya gitu ya? Maksudnya kenapa dikarenakan karena apa kok dikelompok-kelompokin? Nah, itu ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor rentang usia kelahiran. Yang pertama. Yang kedua itu adalah kejadian sejarah yang telah mereka lewati. Oh gitu. Nah, ini sekilas tentang sosiologi aja sih sebenarnya. Jadi milenial itu karakteristiknya punya karakteristik yang sama. Kita lahir di era milenial atau era sosio sejarah yang sama tuh misalnya kayak pertama ya perkembangan komputer zaman kita aku sih SD waktu itu kayak mengenal Paint atau Microsoft Word seperti itu. Jadi aku kayak kenal itu. Terus sekarang udah makin canggih kan ada VR segala macam, video game, internet segala macam. Jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, punya karakteristik yang sama. Biasa umur 20-30-an masih masuk milenial. Ya masih 30 masuk milenial berarti ya? Iya, betul. Apalagi nih, Dok. Ada tanya nih, Dok, kalau penggunaan masker tuh baiknya diganti berapa jam sekali? Nah, kalau ngomongin kayak gini berarti kita harus ngomongin dulu tuh sebenarnya masker itu kan ada orang pakai face shield tapi tidak pakai masker gitu. Nah, sedangkan bener kan sering banget kan kayak di TV-TV aja mencontohkan kayak pakai masker tapi dia nggak pakai face shield. Nah, sebenarnya kembali pakai face shield terus nggak pakai masker. Iya gitu, harusnya pakai face shield tapi dalamnya nggak pakai masker gitu. Nah, sebenarnya paling yang terbaik itu yang masker gitu. Jadi masker itu kan menutupi daerah zona yang hidung sama mulut, ya tempat keluar droplet gitu ya. Itu paling penting. Betul. Nah, gitu. Kayak ada penggunaan masker yang salah, kayak misalnya masker dipakainya di sini gitu kan. Dia buat melindungi mulut dia. Hidungnya muncul. Ya, banyak gitu kan. Nanti ada yang dia pakai masker di sini itu buat melindungi dagu dia gitu. Tapi nggak melindungi bagian mulut sama bagian hidungnya gitu. Nah, itu apa ya? Emang suatu fenomena banget sih emangnya. Emang banyak banget kayak misalnya belanja aja pasti sering nemuin kayak gitu. Terus ada yang pakai face shield tapi nggak pakai masker, sama aja. Jadi kalau dia droplet tetap keluar dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan gitu kan. Jadi ada baiknya kalau pakai belum jauh ya. Penggunaan masker itu baiknya diganti berapa lama? Nah, penggantian masker itu kalau masker medis itu 4 jam sekali. Jadi kalau udah pakai masker ya diganti 4 jam sekali gitu. Sama banyak kan orang pakai masker itu banyak yang salahnya juga sih. Kalau udah pakai masker tuh sebaiknya emang tangannya itu nggak boleh pegang-pegang daerah wajah. Gitu ya. Iya benar, karena kan ya logikanya aja kan kalau namanya masker berarti filternya di depan. Jadi kalau kita pegang-pegang, buka tutup ya otomatis tangan kita terkontaminasi dong sama si virus atau bakteri yang lain kan yang nempel di tangan gitu. Itu sih. Terus kalau pakai face shield, jadi berdasarkan dari penelitian yang Dr. Eli nggak salah, kemarin baru sempat beberapa baca dari jurnal. Jadi Dr. Eli itu bilang kalau misalnya face shield itu emang dapat melindungi kita dari kontaminasi dari virus ataupun bakteri gitu. Tapi gitu, balik lagi kalau face shield itu tidak bisa menggantikan dari fungsi peranan masker. Karena masker itu fungsinya terbaik lah gitu. Kalau face shield kan hanya kayak menghalangi aja gitu ya. Tapi kalau dia bersin, kalau dia nggak pakai masker tetap aja dropletnya masuk ke bagian hidung sama bagian mulutnya gitu. Jadi nggak bisa tergantikan lah. Nah juga tapi pemakaian face shield ini kayak kontroversi gitu. Jadi ada beberapa apa namanya kayak peneliti itu bilang ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya biasa aja gitu. Kalau misalnya yang boleh itu yang mewajibkan pada orang-orang yang kontak langsung dengan COVID atau yang berisiko tinggi gitu, kayak misalnya tenaga medis gitu. Nah itu wajib mereka harus pakai face shield gitu. Kalau yang lainnya nggak perlu, tapi balikin sama teman-teman lagi kalau misalnya teman-teman nyamannya sama penggunaan face shield plus masker, ya nggak apa-apa juga gitu kan, nggak berpengaruh. Asalkan jangan keluar pakai APD gitu. Nah kalau pakai APD, nah itu wajib dimarahin ya teman-temannya gitu. Karena banyak loh, aku pernah nemu di pasar aku pernah lihat. Iya, mau ngapain dia pakai APD? Nanganin corona enggak gitu kan, nanganin pasien enggak, dia pakai APD gitu. Itu kan apa ya? Yang pertama useless buat dia gitu. Yang kedua apa ya? Ya enggak apa ya? Corona juga nggak bakalan masuk loh ke itu kecuali kalau pakai APD tapi tangan tetap megang-megang mata, megang-megang mulut, sama aja kan?
Iya dok ya. Benar. Cuman apa kalau lagi ya? mungkin kalau misalnya facial digunakan ketika di rumah sakit juga boleh lah ya. Maksudnya kita sebagai Boleh. Sebenarnya emang nggak dilarang sih. Cuman itu kan ada penelitian yang membolehkan sama yang ya tidak harus lah menggunakan. Tapi kalau misalnya mau pakai nggak apa-apa gitu. Terus cara mengatasi alerginya agak apa tuh? Lagi dok, kalau misalnya tadi kan masker medis nih. Nah sekarang kita kebanyakan menggunakan masker bahan tuh. Boleh. Itu gimana ya kalau penggantiannya, apa kita samain 4 jam atau harus gimana? Ya logikanya sama aja sih sebenarnya. Jadi yang penting masker terus kalau yang medis kan harus dibuang. Kalau masker kain ya boleh dicuci. Jadi kalau setiap hari itu nggak boleh disimpan. Jadi pulang langsung cuci. Jadi nggak ada penggunaan yang berhari-hari gitu. Ya jadi Iya benar. Siapa lagi ada pertanyaan di luar nih, kayaknya di luar dari teks nih. Cara mengatasi alergi yang suka muncul di pagi hari atau sampai keluar ingus gitu, nggak nyaman banget di masa. Nah itu dia. Nah kalau misalnya cara mengatasi alergi itu kita harus tahu dulu alergi itu penyebabnya apa debu, apa suhu atau bulu kucing gitu kan. Ya kalau misalnya suhu ya nggak bisa tertolakkan ya, karena kita kan bukan avatar gitu ngendalikan cuaca gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya debu bulu-bulu kita bisa, kalau misalnya debu ya pakai masker, kalau misalnya debu kayak bulu-bulu ya jangan miara binatang piaraan sih gitu. Karena alergi itu bakal terus muncul karena kan dia sifatnya alergen. Terus apa dipakai seharian itu nggak apa-apa. Sebenarnya itu dia, kalau pakai seharian itu nggak boleh, harus tetap penggantian selama 4 jam. Selama 4 jam pakai ganti lagi. Keren. Aku juga kalau ke kantor atau misalnya keluar rumah gitu, penggunaan masker biasanya memang masker ganti aku bawa gitu ya dok ya, maksudnya buat ganti gitu ke dalam tas biar kita bisa ngeganti lagi dengan masker yang baru gitu. Terus ya tadi practice-nya 4 jam gitu. Iya, tetap harus bawa berarti ya. Harus ganti ya. Jadi biasanya pakai plastik itu sih dok, kayak plastik zipper lock gitu. Kemarin baru beli juga di Shopee sama Tenita sama A. Nah jadi buat masker-masker yang bekas gitu dimasukin ke plastik itu terus di zip. Nah terus buat ganti lagi pakai masker yang baru gitu. Jadi biar bersih semuanya. Betul. Jadi ada, tapi tetap ya kalau misalnya barang itu harus ada yang barang yang telah dipakai sama yang belum dipakai. Jadi kita dibagi. Jadi kalau udah dipakai plastiknya zipper sendiri. Anggaplah itu jadi barang yang sudah terkontaminasi gitu ya dari bahan sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi nih, dok, gimana kalau ada orang yang pakai masker, nah ini yang cuma tutup mulutnya doang tapi hidungnya terpampang nyata. Nah ini Peselfie ini salah satu tim aku ya. Nah dia ini yang melakukan swab gitu. Jadi ini orang yang langsung kontak langsung dengan orang yang pasien COVID nih. Ini mereka yang hebat-hebat ini nih. Jadi mereka tuh benar-benar berani gitu ngadepin pasien-pasien COVID. Gila, jujur aku salut banget. Boleh aku salut sama iya nih ya. Ada tes selfie gitu ya. Karena tes selfie ini benar-benar langsung kontak sama. Amin. Nah itu tadi kalau misalnya kayak gitu ya nggak ada gunanya sih. Jadi kalau misalnya masker cuma nutupin mulut, berarti kalau ada orang bersin dia tetap bisa masuk ke hidung gitu ya. Kalau nutupin dagu dia bersin bisa masuk ke mulut. Jalurnya kan banyak. Dok, selama ini pengobatan corona gimana sih? Nah, kalau pengobatan corona itu sebenarnya apa ya? Kita balikan lagi sama dari dokter spesialis yang menanganinya gitu. Atau enggak? Kita juga atas perintah dari apa ya? Dari kamu harus kasih ini gitu. Jadi kita mesti konsul dulu. Yang pasti emang ada pengobatannya gitu. Pengobatannya ada secara obat atau penggunaan obat-obatan. Yang kedua itu paling banyak sih yang harus meningkatkan imunitas, kayak misalnya makan yang bergizi gitu, benar. Terus minum vitamin C 1000 mg per hari, itu ada beberapa pasien yang dikasih kayak gitu. Kemudian nanti kita lakukan swab ulang kembali, kalau misalnya udah negatif ya berarti dia selesai bebas dari corona gitu. Oke. Jauh, eukaliptus yang terkandung di minyak kayu putih, benar. Nah, Masyafullah waalaikumsalam. Assalamualaikum, halo Kak Reci. Kalau Baboyo apa tuh? Generasi apa Baboyo? Baby. Oh, baby Oyo, kirain Baboyo. Babyoyo. Ya itu kayak ada kita punya teman, ini teman SMA aku yang dokter gigi tadi. Oh. Itu generasi perang dunia kayaknya tuh Beb. Baby Yoyo Beb.
Oke, ini banyak ya pertanyaannya. Ini Love ada feedback, dari senior aku. Oh tadi ya, Dok, ada batasan waktu penggunaan masker kain. Tadi kita udah Aja. bahas ya. Terima kasih jawabannya. Aduh, Mas, aduh. Ini pertanyaan bagus nih. Masker bisa bikin jerawatan, bener nggak Bu Guru? Oh iya. Oh ini Iya, kenalin ada, nih, ini manajer aku di kantor. Halo, Oh, iya. Beb. Halo. Ya, saya expert juga. Masker bisa bikin jerawatan? Iya, emang ada beberapa yang termasuk saya juga make, ada beberapa karena maskernya tuh kayak masker yang 95 atau kayak 95 itu kan bener kedap banget kan. Bener. Jadi mau nggak mau Iya, ya iya. udaranya ya gitu. Jadi yang menyebabkan Emang emang gitu ya. iya emang secara etiologi kan emang banyak banget sih etiologi jerawat itu kan emang gara-gara adanya si bakteri yang di wajah menyebabkan induksi sumbatan di kelenjar minyaknya, jadi nyebabin timbullah jerawat. Jadi wajar aja karena ada beberapa yang pakai masker yang bisa timbul jerawat gitu. Tapi nggak Jadi semua kok, nggak itu- semua. Jadi memang itu adalah karena mungkin penggunaan masker kita yang lebih sering dari biasanya yang menimbulkan ada tumpukan kelenjar minyak gitu ya, Dok ya. Iya, jadi sumbatan. Nah, sumbatan itu yang memicu Sumbatan. terbentuklah jerawat gitu. Oke, Berarti jadi mungkin pakai kita sarung. bisa Ada lagi pertanyaan nih. muka, Iya, itu salah satu apa ya, proteksinya itu harus bersihin muka gitu ya. Lebih sering. Berarti pakai sarung tangan bisa dibilang kurang berguna. Emang nggak berguna sebenarnya pakai sarung tangan itu. Ini banyak juga ada beberapa pasien saya juga ke periksa gitu ya. Ada yang pakai ada yang pakai sarung tangan gitu. Nih sarung tangan dia buka pintu pertama pakai sarung tangan. Terus dia ngambil data, pegang bolpen segala macam pakai tangan. Udah gitu sarung tangannya ngucek mata dia. Ya sama aja kan, guys. nggak masuk ke dalam gitu Iya, kan. benerin masker bolak-baliknya terus gunanya sarung tangan apa? Kayak useless kan jadinya. Mending kalau sarung tangan yang penting harus cuci tangan yang bener aja, sering cuci tangan gitu, hindari kontak-kontak barang-barang dipegang-pegang itu nggak usah lah gitu. Karena itu kan jadi faktor apa ya? Faktor transmisinya juga dari corona ke kitanya gitu. Gemes banget banyak yang cuma pakai face shield demi fashion. Oh iya emang. Jadi emang banyak banget pakai face shield itu cuma fashion doang. Dia nggak ngerti. Oh iya benar. Tapi aku juga beli sih kemarin. Tapi nggak buat fashion. Nggak apa-apa kalau Tapi pakai maksudnya- masker pakai face shield ya nggak apa-apa. Asal jangan pakai face shield aja tanpa pakai masker, itu ya, Dok, yang penting ya, Dok ya. Bener. Jadi harus kalau Iya. yang utama itu tetap masker. Yang kedua Utama tetap kalau mau masker. tambah dengan face shield ya nggak apa-apa. Soalnya kalau sekarang kita banyak lihat- aku cuma Hah? yang lihat di TV juga gitu kan, kayak ada orang artis-artis lah kebanyakan pakai face shield aja atau nggak ada maskernya gitu. Yang Tetap aja, kan? kebanyakan yang seperti ini agak kurang ini ya, fungsinya kurang optimal gitu ya, Dok ya. Betul. Udah kalau kita lihat sampai kondisi saat ini penambahan COVID masih sangat, iya bakalan terus ada sih penambahan. Karena kalau pemeriksaan lebih sering lagi, swab lebih sering, rapid lebih sering, otomatis pasti lebih tingkatnya lebih akan terus meningkat. Iya. Itu lanjutnya nanya signifikan. Betul, Kira-kira sama-sama, prediksi Mbak puncaknya Dina. sampai kapan katanya? Oh kalau puncaknya nggak bisa diprediksi ya? Putus. Ya kalau puncak kita nggak bisa prediksi. Kalau masker medis boleh dicuci nggak boleh. Masker medis nggak boleh dicuci. Jadi kalau udah sekali pakai buang. Udah gitu masker medis nggak boleh disterilin dengan alkohol. Udah pernah lihat belum videonya kalau masker medis disterilin pakai alkohol? Itu filternya bakalan jebol. Nah kalau filternya jebol itu nggak guna sama sekali jadi maskernya ya. Dok Jadi ceritain bener-bener sih. sekali pakai aja gitu ya, Dok ya, masker medis mah. Ya, dok ceritain kisah Rapunzel yang nangis sampai swab. Iya, jadi nenek aku tuh sampai pernah di swab di tempat kerja, dia sampai nangis karena swabnya sakit ternyata. Sakit ya. BTW ini ya Rapunzel itu adalah nenek nenek kita, jadi agak banyak fansnya juga sebenarnya. Banyak ada. Perlindungan masker di kantor harusnya bagaimana prosedurnya? Wah, pakai masker itu sebelumnya cuci tangan dulu, cuci tangan, pakai masker biasa aja sih. Terus yang kedua itu hindari kontak di bagian wajah bagian depan, pegang-pegang itu nggak boleh ya. Terus yang ketiga, usahain kalau udah pakai masker ya jangan naik turun. Kebanyakan kita kan naik turun tuh Stay ngomong aja gitu kalau ya. ngomong aja gitu dalam masker nggak apa-apa kan nggak berpengaruh gitu. Jadi tetap kontak naik turunkan masker tuh benar-benar sangat dikurangi banget ya. Terus yang ketiga melepas. Nah kalau melepas masker itu gimana coba? Kebanyakan kita set gitu ya.
gitu. Nah, yang langsung benar zet gitu. iya, tapi yang benar itu memang hindari kontak yang bagian depan, terus yang ngambilnya di bagian earlobe atau di bagian iya gitu. Buat Langsung buang ke tempat betul kalau saya kerja di tempat fasilitas kesehatan, dia harus di bagian yang limbah infeksius ya. iya. Bagaimana cara meningkatkan awareness di kantor yang tidak peduli, bagusnya dipecat tidak potong gaji. Waduh, kalau itu tergantung dari manajemen ya. Dari manajemen itu enggak. Jadi bagaimana perlindungan pekerja di kantor harusnya gimana ya prosedurnya? Yang untuk pertanyaan yang A, prosedur untuk perlindungan pekerja di kantor itu sebenarnya dari Kemenkes tadi yang udah kita bahas di Kemenkes 328 2020 itu sudah dijelaskan sih peran pekerja ketika di kantor itu harus seperti apa dan peran dari perusahaan harus seperti apa. Yang pertama ada penyediaan tadi ya, alat cuci tangan juga harus ada, menggunakan air yang mengalir dan sabun cuci tangan. Terus pengukuran suhu tubuh udah harus, dan penggunaan masker itu wajib sudah diwajibkan oleh Kemenaker. Kemenkes ya tadi. Dari Kemenkes. Tapi dari apa Kemenker juga dia udahin kan mereka satu padu lah ya gitu. Karena menghadapi Satgas Covid, menghadapi Covid pasti otomatis semuanya akan bekerja sama. Iya, dari Permenaker tapi masih surat edaran kayaknya belum mengeluarkan peraturan resminya. Gitu. Mau tanya dong. Jadi kalau makan ini agak nyimpang ini ya. Mau Kenapa? tanya dong, katanya kalau makan kacang bikin jerawatan, tapi kalau makan jerawatan bakal bercanda ya. Gimana sih pertanyaan aku belum baca guys. Enggak sih, ada beberapa yang memang sebenarnya kacang mah nggak menyebabkan jerawat. Jadi kalau kacang yang digoreng, nah minyaknya itu ya yang mempengaruhi jerawat ya. Kalau kacangan aku juga bingung kalau kacangan itu gimana ya guys. Nah ini kayaknya dia mau ngelawak deh. Coba ya. Katanya kalau makan kacang bakal jerawatan. Tapi kalau makan jerawat bakal kacangan. Kita ketawa makan jerawatnya ya, gimana itu? Apa nih dari dok, imbus diminum boleh setiap hari nggak? Sebenarnya si imbus ini dari Mbak Tami, ini gitu. hasil senior juga. Sebenarnya sih kalau Minum imbus itu kan apa ya? Ya buat menaikkan imunitas sebenarnya. Kalau aku sih sarannya lebih kalau mau penggunaan setiap hari vitamin C ya, karena vitamin C kan naikin imunitas juga. Jadi nggak perlu minum. Jadi menurut aku sih nggak perlu minum imbus setiap hari. Imbus itu nggak perlu diminum sampai jangka waktu lama gitu, nggak perlu. Jadi kalau vitamin C kan kaitannya kalau misalnya udah diminum, diproduksi keluar aja dari urin gitu, udah kepenuhan. Jadi lebih baik aman minum vitamin C aja. Imbus kan kandungannya bukannya multivitamin gitu, dok? Apa tuh? Imbus di dalam kandungan imbus juga bukannya multivitamin gitu ya? Iya, tapi kan emang ada kandungan vitamin kayak herbal juga gitu kan di dalamnya itu. Cuman kan kalau lebih baik enakan pakai vitamin C aja kan ya. Kalau mau jangka waktu panjang. Gitu. Iya. Apakah COVID dapat menular skin to skin? Sejauh ini hanya dari droplet. Jadi droplet yang masuk ke saluran pernapasan ataupun dari mukosa baru bisa menular gitu. Jadi kalau skin belum ada. Nih dok, ini nih mengenai OTG orang tanpa gejala bagaimana tuh kelihatannya? Kita bisa mendeteksinya seperti apa? Nggak bisa. OTG itu tidak bisa dideteksi. Nah, makanya kalau orang-orang yang dia keluar jalan bebas tanpa penggunaan masker gitu, itu menurut saya sih zolim terhadap diri sendiri dan zolim terhadap orang lain gitu. Jadi baiknya sih memang harus pakai masker karena kita anggap semua orang tuh OTG sekarang ya. Apalagi pada daerah-daerah yang kasus. Apalagi pada orang-orang dengan daerah kasus yang tingkat zona merah gitu ya, itu memang harus ya kesadaran sendiri sih harusnya. Karena kan jadi highlightnya berarti kita menganggap sekarang saat ini orang-orang itu udah OTG gitu ya. Anggapannya gitu. Karena kita nggak tahu kan selagi orang itu belum melakukan swab gitu, melakukan pemeriksaan lain gitu ya. Dan misalnya kita melakukan swab nih, misalnya di tanggal 12, berarti kan hasilnya yang berapa minggu sih biasanya? Seminggu ya? Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang sampai 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya swab juga tidak pasti cuma di hari itu doang kan hasilnya? Iya, dari itu keluar hasilnya negatif, tapi kan kalau kita tetap kontak sama orang lain gitu, tetap kontak sama orang yang nggak jelas, yang nggak tahu asal usulnya gimana gitu, ya tetap aja bisa aja tertular lagi gitu, ya kan? Iya benar. Dok, saya tuh gampang banget flu, lebih mudah terpapar nggak sih dok? Nggak sih sebenarnya. Ya kalau mungkin kalau lagi sakit kalian jadi imunitas turun, ya bisa aja ada kemungkinan. Cuman kan kalau misalnya perlengkapan kita bagus, imunitasnya bagus, terus pakai maskernya baik,
pokoknya menjalankan hidup yang hygiene-nya bagus, insya Allah sih nggak ketularan. Ya karena mungkin aja ya ditambah lagi tadi balik lagi ke konsumsi vitamin C ya dok ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu, apalagi udah mau WFO gitu kan, jadi sebisa mungkin memang meningkatkan imunitas dengan cara istirahat yang baik, olahraga yang teratur, Benar terus banget. lagi kan dan cuci tangan, PHBS deh pokoknya perilaku hidup bersih sehat. Betul. Prosedur orang pulang kerja gimana sih? Ya kalau prosedur biasa. Kalau aku aja kalau pulang biasa cuci kaki dulu, cuci pokoknya yang bagian sepatu dicuci, dibersihin dulu, baru taruh, langsung pergi ke tempat cucian. Nah, tempat cucian aku biasa udah sediain deterjen di satu bak. Nah, masukin bajunya di dalam itu direndam karena kan si corona itu sendiri kan bakalan mati kan sama semua jenis sabun. Jadi rendam aja bentar. Udah gitu langsung mandi. Barang-barang kayak misalnya tas itu kalau aku sih aku semprot sama disinfektan gitu. Cara buatnya gampang. Tapi BTW hati-hati juga sih sebenarnya. Aku kemarin sempat nyemprot tas pakai disinfektan terus kayak putih semua gitu loh. Nah, gitu. Kayak aduh. Sedih. Ini kenapa nih ya? Agak sedikit tricky sebenarnya. Iya, memang ada beberapa juga. Ya kalau mau gitu ya udah langsung mandi aja deh. Entah kalau mau bersihinnya ya mau nggak mau makanya pakai tas yang nggak usah mahal-mahal kali ya. Salah satunya itu. Jadi kalau aku aja tasnya tas dari kayak parasut aja, kalau misalnya nyampe ya semprot aja gitu. Bener banget. Ya. Jadi kalau dan aku bisa ganti disinfektan. Soalnya dari beberapa orang juga kebanyakan ngeluh tuh datang berobat, ini saya pakai disinfektan ujungnya dia alergi. Ya emang kita nggak bisa nutup kemungkinan sih kan memang sifat bahan kimia kan ya, nggak bisa disamain sama orang lain gitu. Ada yang alergi, ada yang enggak gitu. Jadi prosedurnya gitu sih. Ini tambahan juga sih sebenarnya. Kalau aku biasanya ganti disinfektan buat barang seperti tas gitu ya, agak ngeri juga karena kan kemarin sempat putih-putih tas. Kayak tas putih-putih, ini sepatu kok permisi ada noda-noda hitam, ada putih gitu-gitu loh. Terus aku kayak ganti sama kayak sabun mandi gitu loh. Jadi kayak itu juga bisa kan ya dok? Jadi sabun mandi dikasih air, terus tinggal disemprot-semprot aja. Jadi sebenarnya lebih aman gitu, kita lebih secure aja. Jadi warnanya juga tidak mempengaruhi. Soalnya bener-bener literally putih bercak-bercak kayak. Jadi kayak ngerusak tas sendiri kan ya? Iya. Dok, apakah penularan corona bisa melalui skin to skin? Misal saya habis menyentuh gagang pintu yang orangnya positif juga pegang saling sentuh. Enggak sih. Yang penting ya itu tadi kalau udah menyentuh gagang pintu yang ngerasa nggak safe, nggak aman, ya cuci tangan aja gitu. Jadi untuk menghindari kontak langsung ke bagian mulut, bagian hidung, bagian mata gitu. Kalau skin to skin langsung sih kayaknya enggak. Belum ada jurnal yang penelitian yang mengarahkan ke situ. Ya, dan sebenarnya memang ini tambahan juga buat perkantoran sih. Dokter idola ya. Terus dan perkantoran dan rumah sakit seharusnya sudah menerapkan juga dari yang Permenkes 328 tadi 2020 bahwa harus ada hygiene dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya mereka harus membersihkan tempat kerjanya sekitar 4 jam sekali, kalau nggak salah 4 jam sekali. Jadi harus kayak gagang pintu, kayak lift. Betul. Itu diatur di Permenkes di bagian peningkatan lingkungan yang aman dan hygiene. Jadi setiap 4 jam membersihkan itu gagang pintu, terus pegangan di lift. Lupa tadi itu salah satu di Permenkes ada gitu. Sekali juga. Gitu. Terus aku fans beratnya sama Punjul, iya. Punjul ini ada fans lovernya. Kebetulan Punjulnya nggak ikut live dia. Apakah nah ini penggunaan imbus itu emang di penelitian itu nggak boleh lama sih, ada 10-14 hari. Ya jadi setelah itu lebih baik sebenarnya vitamin C aja ya buat maintenance-nya gitu. Dok, efektivitas masker KN95 itu sebenarnya udah sangat cukup belum ya? Apa masih perlu di double? Kalau aku sih kalau untuk praktek misalnya ngadepin pasien langsung, misalnya pasien yang ngarah ke COVID ataupun masih dugaan ngarah COVID, aku pasti pakai KN95 atau N95 yang dilapisin sama masker medis. Malah sampai ada beberapa yang melakukan swab itu sampai 3-4 lapis double-nya. Iya, tapi dok ada juga nih kayak masker, jadi kayak orang pakai masker terus pakai tisu gitu loh, pakai dilapisin tisu lagi. Terus gimana ya itu maksudnya? Jadi baiknya gimana? Apakah tisu ini bagus buat lapisan dari masker atau gimana? Atau lebih nggak apa-apa sih, jadi gitu, anggaplah itu kayak filternya, sebenarnya nggak apa-apa lah. Tapi kan dia masker kain gitu ya, maksudnya masker kain ini yang dimasukin tisu gitu ya. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kayak anggapannya ya jadi filter, daripada dia nggak pakai masker sama sekali kan, dia kayak menzolimi orang lain gitu. Takut menyebabkan autoimun ya dok. Dok, khawatirnya
khawatirnya ada bisa kehisap nggak itu isunya, atau ketika lagi berkeringat gitu kan, takutnya kehisap atau gimana gitu. Enggak sih, karena kan filternya kan di depan kan. Ya, intinya sih dia harus menghindari kontak kayak di depan pegang-pegang masker itu, intinya di situ. Kalau dia pakai filter nggak apa-apa sih, emang ada banyak juga. Takut menyebabkan autoimun. Apa tuh autoimun yang mana tadi ini? Oh, enggak sih, kalau autoimun memang dari sendiri ya. Corona nggak menyebabkan autoimun. Katanya masker jangan lama-lama katanya masker jangan lama-lama. Enggak, itu ada penelitiannya, tidak signifikan. Bukan lama-lama itu karena untuk mengatur tingkat hygiene aja sebenarnya. Jadi biar lebih bagus lagi ganti maskernya. Kalau untuk yang lama-lama karena CO2 yang dihirup lagi itu dari penelitian tidak signifikan banget. Ya, mungkin lebih tepatnya dalam penggunaan masker, kita tadi mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan juga, penggunaan masker bisa digunakan sekitar 4 jam sekali. Jadi ketika udah 4 jam, mungkin lebih ke arah situ, bukan penggunaan masker terus-menerus. Mungkin pergantian biar higienitasnya lebih terjaga. Gitu. 4 jam sekali ganti dengan masker yang baru. Betul. Jadi kalau olahraga pagi harus pakai masker apa enggak? Itu tadi balik lagi kalau misalnya memungkinkan apa ya, kalau misalnya memang dia kesulitan efisiensi dalam pertukaran oksigen, ya nggak perlu. Sebenarnya kalau olahraganya apa sih? Kalau olahraga di dalam rumah nggak usah pakai masker lah ya. Kalau di luar, ya cari sebisa mungkin cari tempat yang memang menghindari langsung dari kontak orang-orang. Sebenarnya itu aja sih. Kalau lapangannya sepi mah nggak usah pakai masker, ngapain? Ya sebenarnya kita mau menggunakan masker tuh ketika ada orang yang kita bisa anggap OTG lah ya sekarang. Gitu. Orang itu kan anggap aja OTG, yang ngumpul-ngumpul kita harus pakai masker gitu. Ya. Dok Yogi kalau nyuci, dokter, bukan laundry saya. Jadi saya mah cuma dokter aja, bukan jadi laundry. Oh, nggak bisa ya? Baru tahu loh. Kirain bisa juga nyuci. Nggak bisa, cuma ngucek-ngucek doang. Salakok banget nih dokter glowing. Enggak sih, nggak glowing banget guys. Ini gara-gara ada lampunya aja nih jadi glowing. Kira-kira noda dosa-dosaku bisa hilang juga nggak ya? Agak bingung juga ya. Aduh, pertanyaannya ya. Terus apalagi nih? Kaitannya kan sama hari WFA tuh. Nah, mungkin karena waktunya udah mau keterbatasan waktu nih, udah mau di penghujung. Iya, nggak kerasa banget guys. Jadi ntar kita bahas tentang yang WFA itu sendiri. Jadi kan dari WFA itu kan banyak teman-teman yang memang, aku nanya gantian sekarang ya. Ada beberapa teman-teman atau adik-adik, kalau mungkin yang lagi nonton ini ada anak-anak mahasiswa juga, terus ataupun ada orang ada mahasiswa kedokteran, tadi ada ya kedokteran. Nah, tuh bilang nih mahasiswa kedokteran nih, ada beberapa juga teman-teman yang bekerja di kantor yang dapat WFH gitu. Nah, kira-kira ada perlakuan yang sama nggak sih atau beda orang yang melakukan WFH dari yang pada mahasiswa sama WFH yang orang yang pekerja gitu? Ada nggak WFH-nya? Misalnya kan kaitannya sama ergonomi juga kan gitu kan, misalnya cara duduknya gimana, karena kan kerja jam kerja yang tinggi nyebabin mungkin bisa sakit pinggang segala macam gitu kan. Nah, betul. Jadi sebenarnya sih kalau dari sisi HSE-nya itu sendiri, pada prinsipnya kalau misalnya orang ingin kerja itu harus dengan kondisi yang ergonomi gitu. Ergonomi ini sendiri artinya itu kita menemukan kecocokan antara faktor pekerjaan kita, misalnya terkait dengan posisi kerja kita, durasi kerja kita, dan fisik kita dari fisiologi dan fisik dari pekerja gitu ya. Jadi kita menemukan kecocokan nih, baiknya seperti apa. Nah, pada prinsipnya kalau buat ergonomi itu sendiri itu sama aja gitu. Jadi mau WFH orang mau di rumah atau mau di tempat kampus, di kuliahan, di sekolah, atau misalnya mau di kantor, pada prinsipnya harus yang ergonomis. Itu posisi tubuh ya, kita simpulkannya. Nah, untuk posisi tubuhnya, dari Permenkes juga sudah mengeluarkan di nomor 48 tahun 2016 bahwa pengaturan posisi tubuh ketika kita sedang bekerja itu sudah ditetapkan juga, mulai dari pengaturan meja-meja yang kita gunakan, tingginya tidak boleh membuat kita menunduk atau mungkin terlalu tegak gitu ya, sehingga punggung kita tuh agak sedikit lebih terbebani gitu ya, jadi sakit. Menahan gitu kan, menahan bebannya tubuh gitu. Nah, kita harus yang bisa mensiasatinya gitu sih. Bisa kalau misalnya di rumah belum ada tempat
kerja yang ada kursinya, atau misalnya kita kerja di kasur gitu kan kebiasaan kebanyakan orang kerja di kasur terus kayak udah aman, enjoy semua, nyender aja gitu kan. Bener. Padahal itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi ergonomis tidak bisa dikatakan ergonomis gitu. Karena apa? Karena posisi kaki kita kan mostly itu kita akan melipat sila gitu atau selonjoran gitu. Nah, sebenarnya yang dinamakan ergonomis ini ketika kaki kita itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi antara misal ini lutut ya, lutut ini 90 derajat di sini, ini kaki, ini lutut. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat, ini namanya ergonomis. Ini menurut Permenkes 48 2016. Nah, untuk yang kalau misalnya mejanya ketinggian atau kependekan, otomatis kita tidak membentuk sudut 90 derajat lagi. Nah, begitu juga kursi yang kita gunakan ketika bekerja itu juga harus di-adjust tuh untuk tingginya, harus yang bisa di-adjust untuk tingginya, untuk pendeknya, dan senderannya harus dibuat nyaman. Dan biasanya tuh kalau kursi-kursi yang sudah ergonomis ya, standar SNI biasanya ya, di punggungnya itu ada bantalan sendiri, ada bantalan biar memudahkan punggung kita dalam duduk gitu, tidak membebankan. Terus posisi misalnya kalau untuk teman-teman pengguna laptop, posisi juga siku ini membentuk sudut 90 derajat, nggak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu. Benar. Jadi harus 90 derajat di sininya. Penggunaan mouse juga, terus penggunaan mouse itu nggak boleh, biasa kan kita kanan kiri gini ya, kanan kiri gitu kan. Nah, ini tuh harus semuanya bergerak gitu. Kalau menurut banget sih seperti itu. Jadi harus bergerak seperti ini, nggak boleh cuman pergelangannya aja yang bergerak seperti itu. Banyak sih sebenarnya faktor-faktornya untuk pembagian meja kerja misalnya atau meja belajar kalian. Nah, untuk yang posisi yang mudah dijangkau itu adalah dibagi menjadi beberapa fase. Ada fase 1, 2, 3. Yang fase pertama ini misalnya kalian gunakan untuk yang peralatan-peralatan yang kalian sering pakai. Misalnya kalau kita bekerja menggunakan laptop, bisa menggunakan mouse. Mouse berarti di fase 1 atau yang paling dekat sama kita. Itu untuk pengaturan tempat kerja juga ada diatur juga di Permenkes itu ya, 14. Untuk penggunaan telepon misalnya yang sudah bekerja, itu juga lebih baik menggunakan headset. Jadi tidak posisi janggal seperti terus gitu. Halo guys, ini hari pertama nih kita live, jadi agak mohon maaf sebelumnya karena kita emang benar-benar baru pertama kali live di Instagram dan kita baru tahu ternyata ada yang namanya 1 jam terus di cut off aja gitu. Jadi kayak oh my god, baru tahu. Jadi balik lagi ya, maaf, belum ada penutupan langsung selesai. Ini sebelumnya Tapi udah sempat di-share tadi di IG-nya. Hilang. Tapi tadi aku udah minta tolong sama si Fahri buat tolong tolong screen capture gitu, screen recording maksudnya. Ya intinya sebentar ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi nggak boleh banyak omong tuh katanya Ahmad Saifullah. Kalau nggak banyak omong gimana IG live ya ceritanya? Aku nggak ngerti, ternyata emang kayak kalau di Zoom kan kayak kalau misalnya belum premium itu kan biasanya 45 menit tuh. Nah kalau kita di Instagram cuma 1 jam dikasih waktunya tuh, kumaha baru tahu. Iya. Ulang aja ya, mendingan tanya-tanya lagi deh, tanya-tanya apa? Oh, ulang dari pembukaan katanya gitu. Oh, baik. Ulang dari awal. Agak sedikit ini ya, agak gimana gitu. Ayo boleh, teman-teman kalau mau tanya yang lain gitu. Kebetulan kan aku emang agak interest sama kulit, jadi kalau misalnya mau teman tanya-tanya tentang kulit, alergi atau yang lain, boleh banget nanti kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. BTW tadi aku lanjutin dulu ya sedikit. Apa tuh? Masalah ergonomi. Yang tadi ergonomi. Dokter ada sedikit ini ya, yang mana gitu. Tadi sampai mana? Sampai mouse nggak boleh begini. Oke, bener. Mouse nggak boleh. Sebenarnya ketika kita menggunakan mouse nggak boleh ke kanan ke kiri seperti itu. Jadi tidak boleh membebankan pada pergelangan tangan saja. Jadi harusnya memang semuanya bergerak itu sehingga kita tidak dibebankan ini pergelangan tangannya. Itu bisa dibaca juga di Permenkes 48 2016 di K3 perkantoran kalau nggak salah. Nah setelah itu tadi balik lagi penggunaan mouse, terus postur tubuhnya harus tegak ya otomatis, dan penggunaan kursi harus yang SNI. Biasanya yang SNI itu yang punya roda, jadi kalau misalnya memudahkan kita ingin berpindah-pindah gitu, misalnya berpindah ke kanan ke kiri, jadi tidak usah menggeser-geser, harus ya effortless lah. Nah, biasanya itu juga ada standarnya tuh buat kursi kantor yang baik itu seperti apa. Biasanya mempunyai 5 roda yang ada kakinya kan 5 tuh, tapi ada juga kan ada yang ada 3 tuh. Nah, itu juga. Nah, terus yang pandangan visual 47 cm gitu kan, 49 sampai 50. Tuh. Ya.
Pandangan juga kalau misal kita terlalu lama, misalnya kerja 20 menit, jadi konsepnya 20-20-20, ketika bekerja selama 20 menit, kita harus rehat atau istirahat selama 20 detik juga, 20 menit juga, sorry. Itu seperti itu. Mostly seperti itu sih kalau yang ingin WFH buat teman-teman mahasiswa kedokteran ya, dan teman-temanku juga yang lagi WFH, biasakan, usahakan dulu cari posisi kerja yang aman, yang bener-bener sehat buat badan kita, sehingga kita nggak terjadinya amit-amit kayak LBP gitu kan ngerti ya kalau tiba-tiba LBP gitu. Banyak banget. Karena temen aku sendiri udah LBP loh, di umur 30 tahun udah LBP, bayangin aja. Iya, sekarang anak milenial sekarang kayaknya memang LBP. Kan anak milenial sekarang kan doyannya nongki-nongki. Nah, nongki-nongki itu kan mereka rata-rata tempat duduknya nggak ada sanggahannya kan. Jadi nyebabin si tulang belakang itu dia nggak punya ketahanan gitu. Jadi bebannya terlalu banyak yang nopang, makanya nyebabin LBP. Iya benar. Saya lagi tanya satu WFH, apa tuh? Ada yang nanya kulit tadi kalau nggak salah dia. Siapa? Endit. Endit, kenapa Bon? Ini boleh nanya tentang kulit nggak sih? Apa gimana Kabi? Oh boleh. Boleh aja. Tadi kan yang pertama itu anggap yang tentang COVID. Nah sekarang yang lain. Soalnya BTW ini benar-benar pertama kali live kayak sejam gitu, terus nggak terasa. Tadi kayak mikir-mikir apa 40 menit aja, ternyata nggak kerasa guys. Kan udah dibilang, kalau live itu nggak mungkin 30 menit, jadi pasti minimal 1 jam. Jadi BTW FYI juga ini Dokter Yogi ini memang rencana insya Allah yang ambil spesialis kulit ya dok ya? Nanti doain aja. Doain aja, jadinya sekarang udah mulai nih magang-magang di SKK gitu buat ngebantu njus-njus gitu kan, jerawat gitu. Boleh silakan Bon, silakan. Kalau Endit ini biasanya kulitnya sih kayaknya lu nggak banyak masalah deh Bon. Kulitnya glowing parah cuy. Nah itu mah ngapain dikonsulin guys? Iya guys, kamu ngapain? Nanti mungkin saya mau ada rencana sama mungkin ada 1-2 minggu ke depan mau bikin IG live juga bareng sama dokter kulit. Jadi mungkin kalau ada masukan buat kira-kira judul apa sih yang lagi hits happening banget nih, kira-kira apa, nanti aku bisa ngajuin gitu. Nanti bisa sekaligus konsul sama dokter kulitnya. Kalau misalnya ada kesempatan ya teman-teman ya semuanya. Lagi tuh. Ical, Beta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ical tuh teman waktu sertifikasi AK3 umum. Oh gitu. Ahmad Saiful tuh. AK3 itu jatuh kayak hiperkes gitu bukan? Kalau di apa? Kalau hiperkes kan buat ini ya, para medis gitu ya. Buat medisnya kita terus. Kalau AK3 umum ini kayak sertifikat buat orang K3 yang mau ngambil ahli K3 umum. Biasanya sih kalau untuk orang K3 ini persyaratan pertamanya sih punya AK3 umum nggak gitu. Jadi waktu kemarin habis ngampus kayak habis kuliah gitu. Jadi kayak jatuhnya struktural ya, manajemen gitu ya? Iya, tapi dokter kemarin juga ada yang ngambil AK3 umum. Oh gitu? Kalau kita sih ngambil hiperkes, jadi hiperkes itu udah include sama tentang K3, tentang kesehatan kedokteran okupasi gitu-gitu. Jadi salah satu syarat juga sih kalau mau masuk ke perusahaan, jadi harus ada hiperkesnya. Apalagi ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kembali? Tanggung banget, tadi bentar banget langsung close. Ya tinggal dikit lagi gitu. Aduh. Ya itu makanya nanti berikutnya kita harus ada timekeeper ya. Jadi kalau misalnya waktu 10 menit gitu deh mendekati, jadi harus udah di close duluan. Sebelum di close sama Instagram sendiri ya guys. Agak sedih sih guys, tiba-tiba lupa pada kemana ya orang-orang, masyarakat apakah pada kabur. Bayi Banyes. Gitu. Tadi udah semua ya sebenarnya. Jadi kesimpulannya kita sebagai orang yang sayang dengan sesama, sebagai benar-benar orang yang care lah pada sesama, sebagai orang yang benar-benar patuh dengan peraturan dari yang sudah dikeluarkan oleh Permenkes, Permenaker, segala macamnya, dan kita lebih baik mematuhi peraturan tersebut ya dok ya. Jadi jangan sampai karena kita, gara-gara kita, jadi ada orang lain yang kena imbas dari misalnya kecerobohan kita gitu, misalnya menggunakan masker atau tidak menggunakan etika batuk yang baik misalnya seperti itu ya dok ya, dan cuci tangan yang bersih. Betul banget. Terapan hidup sehat, makan ya dok ya, makan makanan yang bergizi, vitamin C, itu penting banget ya di kala pandemi seperti ini. Betul banget, karena mau nggak mau ya udah new normal kan, kita dipaksa buat new normal, ya kita harus jalanin. Tetap nggak boleh stres, jaga imunitas jangan sampai turun, karena kalau imunitas turun ya mudah terserang infeksi, kan nggak hanya corona sih, karena banyak juga kasus DBD juga lagi tinggi-tingginya. Jadi tetap stay safe, lindungi diri sendiri sama lindungin keluarga kita. Ya, intinya itu. Dan social distancing, 1 meter ya jaraknya. Iya, physical distancing paling penting, karena menurut dari berdasarkan dari penelitian jarak 1 meter itu cuma bisa menurunkan corona sekitar 2, berapa persen gitu, ya sekitar nggak nyampe 3%.
Jadi tetap physical distancing harus jaga. Ya di tempat kerja juga gitu, walaupun merasa teman dekat, ya jangan sampai terhimpit-himpit juga ya, kayak ngobrol dekat-dekatan, tidur bareng-bareng gitu. Gitu palingannya. Nanti mudah-mudahan kita muncul, mudah-mudahan nanti ada IG live yang berikutnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Iya betul. Nanti kita juga mau ngebahas topik-topik lainnya ya dok ya. Yap. Yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita kali ini. Dan kebetulan udah 1 jam lebih nih. 1 jam lebih ya, tadi 10 menit sebelumnya dipotong kendala karena nggak bisa masuk. Yang terakhir udah bisa masuk tapi tiba-tiba dikatam IG langsung. Jadi kita selesaikan saja sekarang. Agak sedih ya. Iya jadi ya gitu Ya, gimana sama. ya. Jadi emang namanya juga first time ya. Jadi mohon maaf juga nih buat teman-teman yang udah nge-view terus tadi terus keluar lagi terus masuk lagi. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman semua. Terima kasih bagi yang belum terjawab, boleh bisa nge-DM aku kalau misalnya masih dijawab, masih insya Allah bakal dijawab. Ya. Iya, atau juga bisa langsung komen aja di feed Instagram kita. Makasih dok, Mbak. Sama-sama aja tuh. Benny Destiawan, lucu banget. Terima kasih semuanya udah nonton ya. Semoga bermanfaat ya. Walaupun penyampaian kadang aku kalau ngomong agak cepat-cepat gitu, nggak tahu kenapa ya. Ditunggu live selanjutnya. Oke, nanti kita akan live lagi. Tapi nanti tungguin aja topik berikutnya. Wah, Mia ini salah satu teman aku yang hebat juga nih dia nih. Halo, Dok. Mia itu pejuang COVID-19 di Lampung. Jadi, pejuang COVID banget. Jadi yang mentransfer APD gitu ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkenaan kayak misalnya mau nyumbangin APD atau apapun bisa hubungin Mia. Tapi untuk bagian Lampung ya, karena Mia khusus buat yang di Lampung dulu, karena di Lampung kan masih juga banyak kekurangan. Oke, mungkin sampai di kapan live lagi, nanti kita cari ininya siapa namanya Mama sang wah ini ya, nanti kita cari lagi topik yang lagi topiknya. Betul, mungkin tentang galau-galau atau mungkin yang lain gitu. Iya boleh kita emang khusus anak-anak milenial aja juga gitu loh, jadi nggak cuma covid-covidan aja ya. Nanti kita karena pentingnya covid, jadi mau nggak mau kita dengerin covid gitu. Betul, seperti itu. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada sepertinya guys. Sudah sepi ya? Sudah sepi ya, udah menurun dari 20-an jadi 12. Kakak lagi galau nggak? Kakak tidak galau. Kakak banyak temannya sekarang, jadi kakak tidak galau. Kakak banyak temennya, udah nggak galau. Udah nggak galau, sorry. Tidak galau. Tidak galau, tidak. Tidak galau, tidak lockdown. Tidak lockdown? Iya. Hepan kan? Oke. Yaudah, tutup ya sekarang ya. Makasih. Oke guys, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Teh, berarti close aja. Teh bertanya. Aku close ya. Aku baru pertama nih.